Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengenalan menu yang ada pada aplikasi SPSS. Diawali dengan membuka SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal dari SPSS. Nah, di sini kita lihat di bagian bawah ada dua kamar ya. Ada data view dan ada variable view. Nah, data view ini kamar pertama, saya istilahkan dengan kamar ya. Kamar pertama ini berfungsi untuk memasukkan semua data hasil penelitian. Ya, seperti data dari master table, semua diinput ke dalam kamar ini. Oke. Untuk kamar kedua, variable view, di sini adalah tempat untuk memasukkan semua variabel penelitian kita, ya, termasuk karakteristik atau identitas responden, variabel independen, dan variabel dependen. Contoh, ketika kita punya data tentang usia, itu menjadi salah satu nama variabel. Kemudian kita punya data tentang jenis kelamin. Nah, menjadi variabel kedua. Yang perlu diperhatikan dalam kamar variable view ini, ketika kita menuliskan variabel, di kolom nama tidak boleh ada spasi. Ya. Contoh, misalnya variabel berikutnya adalah pendidikan terakhir. Kalau kita menggunakan spasi, maka ya akan muncul peringatan bahwa karakter dalam kolom ini adalah ilegal, sehingga perlu kita ulangi dengan tanpa spasi atau menggunakan underline. Misalnya pendidikan terakhir. Ya. Kita kembali ke data view. Nah, pada tampilan jendela ini terdapat beberapa macam menu yang hampir sama dengan menu yang ada di Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun di Microsoft PowerPoint. Nah, menu ini terletak di bar paling atas. Terdapat 11 jenis menu. Kita akan lihat satu persatu. Pada menu file, menyediakan berbagai perintah terkait dengan fungsi manajemen file, seperti membuka atau membuat data baru, membuka file, menyimpan file, mengekspor, dan import file. Nah, kemudian pada menu yang kedua adalah menu edit. Menu edit ini menggunakan berbagai macam perintah yang berfungsi untuk melakukan sunting atau edit data, seperti undo, redo, cut, copy, dan paste, serta insert variabel. Nah, di menu yang ketiga adalah menu view, berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Beberapa di antaranya adalah status bar, toolbar, menu editor, font, grid lines, dan value label. Kemudian menu data. Menu data ini berfungsi untuk mengorganisir data yang ada di dalam file SPSS. Ya, menu data ini berfungsi untuk melakukan split file atau select kasus, serta berbagai macam perlakuan yang bisa diberikan pada data yang telah kita input. Kemudian menu transform. Transform data. Transform data ini menyediakan berbagai perintah yang bisa digunakan untuk melakukan transformasi variabel terkait dengan pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Nah, di sini juga menyediakan kalkulator untuk menambah atau menjumlah angka dari variabel. Oke, kemudian kita ke menu Analyze. Analyze ini adalah menu utama dalam SPSS yang berfungsi untuk melakukan analisis statistik, mulai dari statistik deskriptif hingga statistik regresi,
statistik parametrik maupun non-parametrik. Yang berikutnya menu direct marketing. Menu ini adalah menu bar yang digunakan untuk analisis pemasaran. Analisis pemasaran biasanya bisa dipakai untuk mengoptimalkan suatu bisnis. Kemudian menu grab. Menu grab ini adalah menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi dari grafik menggunakan chart editor. Di sini ada berbagai macam pilihan bentuk grafik atau diagram yang bisa kita buat. Kemudian menu utilities. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Selanjutnya menu add-on. Menu ini menyediakan berbagai paket instalasi, baik aplikasi, modul, maupun ekstensi dari program SPSS. Berikutnya adalah menu window. Menu window ini menyediakan perintah terkait jendela SPSS. Misalnya, kalau kita mau split jendela minimal atau maksimal Windows. Yang terakhir adalah menu help. Menu help ini menyediakan berbagai informasi dan bantuan penggunaan untuk perangkat lunak SPSS. Oke, di bagian bawah dari bar ini tersedia toolbar. Toolbar merupakan bagian untuk mengakses menu dengan cara singkat. Ya, menu dengan cara singkat. Ada beberapa ikon yang muncul di sini. Ya, ini adalah ikon untuk membuka file yang tersimpan. Atau sama dengan ketika kita memilih menu perintah file open data. Kemudian yang gambar disk ini, gambar disk adalah menu untuk menyimpan file secara aktif. Ini sama dengan Ctrl S atau Ctrl Save. Yang ini gambar print untuk mencetak file yang ada di data view. Yang ini recent. Ya, recent ini untuk memanggil dialog perintah yang sebelumnya kita jalankan atau perintah yang sering kita gunakan. Di sini tersedia menu undo untuk membatalkan perintah sebelumnya, menu redo untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan, ya. Kemudian ada menu go to case, ini untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Berikutnya adalah menu variabel, menu go to variabel, ini untuk menyorot variabel tertentu yang spesifik. Di sebelahnya ada menu variabel guna untuk melihat setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Di sampingnya adalah menu run. Di sini kita bisa langsung menampilkan statistik deskriptif. Di sampingnya ada menu find untuk mencari nilai dari data. Kemudian ada menu insert case untuk menambah kasus baru di sel yang kita sorot. Di sebelahnya ada menu insert variabel. Ini digunakan ketika kita ingin menginsert atau menambahkan variabel baru. Berikutnya adalah split file, berfungsi untuk memecah dataset berdasarkan variabel. Hal ini bisa mempermudah, ya. Apalagi misalnya kita menggunakan kelompok kontrol dan kelompok kasus, split file ini sangat sering kita aplikasikan. Kemudian di sebelahnya adalah weight case untuk menentukan bobot variabel. Lalu ada select case untuk menyorot kasus yang spesifik. Yang ini adalah value dari labels. Kita bisa mengganti, misalnya kita coding angka menjadi kata atau kalimat. Di sini kita bisa mengubah apakah tampilannya mau tampilan angka atau tampilan kalimat atau kata. Kemudian kita di sini ada value label. Value label ini untuk mengganti Ya, kita ulang ya. Nah,
Di sini ada gambar icon value label digunakan untuk mengganti tampilan value atau label pada data view berkaitan dengan data ordinal dan nominal. Jadi misalnya ketika kita menggunakan data angka yang tercoding, nah di sini kita bisa menampilkan apakah mau dalam bentuk codingnya, angkanya, atau dalam bentuk kalimatnya. Ya. Selanjutnya adalah use variable set. Di sini digunakan untuk memilih variabel yang akan kita analisis secara menyeluruh. Ya. Selanjutnya ada show all variable untuk menampilkan semua variabel, dan ABC. Icon ABC ini adalah spell check untuk mencek kesalahan eja. Ya. Oke, saya kira sekian pengenalan untuk menu-menu yang ada pada SPSS. Ya. Silahkan diamati dengan seksama. Ya, kita akhiri sesi belajar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.